Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 11 Oktober 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kepemimpinan yang menghamba, yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, dalam khotbah kita kali ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Nah, siapakah pemimpin itu? Firman Tuhan menjelaskan arti pemimpin itu dalam ayat sebelumnya yang menjadi latar belakangnya, yaitu Markus pasal 10 ayat yang ke-32 yang berkata, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depannya. Perhatikan, Yesus berjalan di depannya sebagai pemimpin. Artinya, pemimpin itu adalah seorang yang berjalan di depan orang-orang yang mengikutinya di dalam segala situasi. Nah, setiap orang Kristen bisa menjadi pemimpin sesuai dengan kapasitas dan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, di dalam ayat-ayat khotbah ini, Yesus mengajarkan bahwa pemimpin yang berjalan di depan itu haruslah pemimpin yang menghamba atau pemimpin yang berhati hamba. Mari sekarang kita mempelajari 5 ciri-ciri pemimpin yang menghamba yang kita akan lihat dari pribadi Yesus dan ajarannya. Nah, mari kita mulai dengan ciri pertama pemimpin yang menghamba yang terdapat di dalam ayat yang ke-35 sampai 36 yang berbunyi, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Nah, perhatikan di ayat yang ke-36 perkataan Yesus. Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Nah, dari perkataan Yesus ini, kita mengetahui prinsip pertama pemimpin yang menghamba adalah peka pada kebutuhan dan keinginan pengikutnya. Nah, seorang pemimpin yang menghamba harus mengerti kebutuhan dan keinginan pengikutnya. Dan untuk itu, dia harus bisa berkomunikasi secara dua arah seperti yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sebagai pemimpin, kita harus membangun kepekaan kepada kebutuhan dan keinginan orang-orang yang kita pimpin, meskipun kita tidak selalu harus memenuhi segala keinginan mereka seperti yang Yesus lakukan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-35, maka sama seperti Yakobus dan Yohanes datang mendekati Yesus dan diterima oleh Yesus, maka kita pun harus bisa didekati oleh siapa saja yang menjadi pengikut kita. Kita harus menerima mereka yang memerlukan pertolongan kita sebagai pemimpin. Nah, inilah ciri pertama pemimpin yang menghamba. Nah, sekarang mari kita lihat ciri kedua pemimpin yang menghamba yang terdapat di dalam ayat yang ke-37 sampai 40 yang berbunyi, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.
Nah, dari ayat-ayat itu kita mengetahui bahwa kedua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, meminta kepada Yesus agar kelak nanti mereka berdua duduk dalam kemuliaan Yesus, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat paralelnya yang menceritakan peristiwa yang sama yang terdapat dalam Matius pasal 19, maka kita bisa lihat mereka meminta hal itu setelah mereka mendengar ajaran Yesus yang tertulis dalam Matius 19 ayat yang ke-28 yang berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah, dari ajaran Yesus ini, Yakobus dan Yohanes merindukan agar mereka bisa duduk di samping Yesus kelak. Ini adalah kerinduan yang polos dari Yakobus dan Yohanes, sebagaimana banyak orang Kristen juga memiliki kerinduan-kerinduan yang polos. Namun atas permintaan mereka tersebut, Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-40 yang berkata, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Nah, perhatikan di situ kalimat Yesus yang berkata, aku tidak berhak memberikannya. Nah, dari situ kita lihat ciri kedua dari pemimpin yang menghamba adalah tunduk pada otoritas di atasnya yang lebih berhak. Nah, meskipun sebagai Allah, Yesus berhak menentukan siapa yang akan duduk nanti di sampingnya. Namun sebagai manusia, Yesus menyerahkan hak itu kepada otoritas Bapa. Nah, ini menunjukkan betapa Yesus sangat menghormati Bapanya yang memiliki hak dan otoritas tersebut. Nah, sama seperti penjelasan Yesus kepada murid-muridnya di ayat yang ke-38 dan ke-39 tentang cawan dan baptisan yang akan mereka terima, bahwa mereka akan menerima cawan dan baptisan itu dalam arti menderita sebagai pengikut Yesus. Namun mereka tidak mungkin menerima cawan dan baptisan Yesus itu dalam arti mati disalibkan seperti Yesus, karena hal itu adalah hak Bapa yang telah menetapkan dan mengaruniakan Yesus untuk menderita di atas kayu salib. Nah, kalau kita mau jadi pemimpin yang menghamba, mari kita tunduk kepada otoritas Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Kita tidak berhak menentukan sesuatu itu benar atau salah. Namun hal itu haruslah berdasarkan firman Tuhan sebagai otoritas yang bisa mengatakan sesuatu itu benar atau salah. Inilah ciri kedua pemimpin yang menghamba. Sekarang kita lihat ciri ketiga pemimpin yang menghamba yang terdapat di dalam ayatnya ke-41 sampai 42 yang berbunyi, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan ciri ketiga dari pemimpin yang menghamba adalah tidak bertangan besi. Nah, pemimpin yang menghamba tidak boleh memimpin atau memerintah pengikutnya dengan tangan besi, yaitu dengan kuasa secara diktator atau dengan kekerasan atau paksa, namun harus dengan kuasa kasih. Nah, kita harus memimpin dengan tangan kasih. Tidak boleh cepat-cepat marah seperti yang dilakukan oleh ke-10 murid Yesus yang lain kepada Yakobus dan Yohanes seperti yang tertulis di ayat yang ke-41 tadi. Nah, inilah ciri ketiga dari pemimpin yang menghamba. Nah, sekarang mari kita lihat ciri keempat seorang pemimpin yang menghamba yang terdapat dalam ayat yang ke-43 sampai 44 yang berbunyi, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, perhatikan ayat yang ke-43, kalimat yang berkata,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan perhatikan ayat yang ke-44, kalimat yang berkata, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, dari dua ayat ini dan dua kalimat tadi, kita bisa menyimpulkan ciri keempat pemimpin yang menghamba adalah rela menjadi pelayan dan hamba bagi sesama. Nah, kata pelayan yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, disebut diakonos. Nah, dari kata ini kita mengenal istilah diaken di dalam gereja, yang berarti para pelayan-pelayan yang melayani sesama, khususnya jemaat Tuhan. Nah, tidak peduli apa latar belakangnya, apakah dia kaya atau miskin, apakah punya jabatan atau tidak, seorang pelayan harus melayani mereka dengan sukacita dan penuh kasih. Nah, kadang-kadang sebagian orang Kristen, bisa jadi termasuk kita-kita ini, ketika kita melayani sesama kita, kita memilih-milih orang. Kita memilih siapa yang kita mau layani dan kita memilih siapa yang kita tidak mau layani. Itu tentu tidak boleh. Karena itu, marilah kita sebagai seorang pemimpin yang menghamba, kita harus melayani siapa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, berikutnya, kata hamba yang dipakai dalam ayat tersebut dalam bahasa aslinya adalah doulos, yang berarti hamba dalam posisi yang paling rendah di dalam dunia ini. Artinya, sebagai hamba, dia harus rela melakukan pekerjaan apa saja, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap paling rendah dan hina di dunia ini, seperti menyapu, mencuci, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau menjadi pemimpin yang menghamba, maka kita harus rela melayani dengan melakukan segala jenis pekerjaan, apapun itu, selama pekerjaan itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa sebagian orang Kristen milih-milih orang siapa yang mereka mau layani. Demikian juga sebagian orang Kristen milih-milih pekerjaan apa yang mau dia kerjakan di dalam pelayanannya. Itu tentu tidak boleh. Nah, karena itu sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki hati pelayan, yaitu hati diakonos. Dan kita juga harus memiliki hati hamba, yaitu hati doulos, yaitu melakukan dengan segenap hati apa saja sebagai doulos dan melakukannya kepada siapa saja sebagai diakonos untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah ciri keempat pemimpin yang menghamba. Nah, sekarang mari kita lihat ciri kelima dari pemimpin yang menghamba yang terdapat dalam ayat yang ke-45 yang berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan kalimat yang berkata, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ciri kelima pemimpin yang menghamba adalah rela berkorban. Nah, sebagai pemimpin, Yesus tidak sekedar datang untuk melayani, tetapi jauh lebih penting dari situ adalah Yesus datang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang rela berkorban memberi nyawa seperti Yesus? Apakah itu berarti kita juga harus mati seperti Yesus mati di salib? Tentu tidak. Nah, mari kita lihat dulu penjelasan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ayat ini ingin menegaskan bahwa Yesus telah menunjukkan
menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara rela berkorban, yaitu menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita beroleh kehidupan kekal, yaitu keselamatan. Maka sama seperti Yesus rela berkorban untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita, yaitu rela berkorban juga buat saudara-saudara kita sebagai tanda kasih kita seperti Yesus mengasihi kita. Nah, artinya sama seperti Yesus rela berkorban agar kita beroleh hidup, demikian juga kita harus rela berkorban agar saudara-saudara kita yang lain juga beroleh hidup yang kita miliki di dalam Yesus. Nah, demikian juga kita harus rela berkorban dalam arti berbagi hidup Yesus kepada mereka-mereka yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka pun bisa diselamatkan seperti Yesus menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Nah, kita sudah belajar 5 ciri-ciri pemimpin yang menghamba. Karena itu, marilah kita semua belajar menjadi pemimpin yang menghamba dengan cara peka pada kebutuhan dan keinginan para pengikut kita. Lalu tunduk pada otoritas di atas kita, yaitu firman Tuhan. Lalu kita tidak bertangan besi, tapi tangan kasih. Lalu kita rela menjadi pelayan, yaitu diakonos, dan menjadi hamba kepada sesama, yaitu doulos. Lalu terakhir, kita rela berkorban seperti Yesus berkorban. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.